ya gue makasih banget gitu. Oh, aku beruntung banget tau punya kamu. Kayak gitu. Belum transfer lo ya? Belum transfer. Sore ini lagi. Ngidamnya apa ngidamnya? Fortuner waktu. Halo, selamat datang di Wonder by The Maple Media. Hari ini kita akan membahas soal hubungan dari dua sisi. Makanya dari itu kita kedatangan dua pasangan yang sudah datang hari ini. Oh, hitam-hitam putih ya, kayak janjian gitu ya kita. Iya juga. Oh, iya. Dari yang sebelah kanan, dari yang sudah menikah, dan yang sebelah kiri masih berpacaran. Betul. Mungkin kita kenalan dulu, mungkin dari yang sudah menikah dulu kali ya. Bisa dijelasin masing-masing nama, usia, dan sudah berapa lama kalian menjalin hubungan? Halo, nama gue Putri. Umur gue saat ini 27 tahun. Gue menjalin hubungan dengan Odong dari pacaran sampai nikah 2 tahun 10 bulan. 10 bulan pacaran, 2 tahun pernikahan. Gue Odong Page, usianya sekarang mau 32 tahun. Menjalin hubungannya tadi 2 tahun 10 bulan 1 hari. Oh. Ini Februari kemarin. Kemarin. Ya 2 tahun. Pernikahan ya tapi kalau pacarannya nggak tahu ya kapan. Kamu aja lupa. Iya. Mulai udah berantem ya? Nggak dihitung kalau pacaran salah. Dari yang kalian? Oke, gue Jennifer, usia gue 28 tahun, menjalin hubungan sama Jody 2 tahun 3 bulan. Iya, aku ngitung. Oh iya benar. Iya benar. Halo, gue Jody. Pacaran sama Jennifer. Berapa tadi? 2 tahun 3 bulan. Usia gue 30, going 31 sih, next month. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Hari kita bakal bahas soal hubungan. Mungkin bisa kalian ceritain dulu kali ya, perkenalan kalian masing-masing. Ini dulu kali ya yang masih berpacaran. Boleh. Kita ketemu sebenarnya di dating apps. Jadi, yang mana tuh? Yang kuning. Iya, jadi kita ketemu di dating apps. Kurang lebih deket tuh 3 bulanan, cocok, pacaran nih sampai sekarang. 3 bulan itu pun enggak, sebenarnya kenalnya itu 3 bulan lebih. Cuman kayak guanya on off gitu, kadang balas kadang enggak gitu. Oh, kenapa tuh? Sibuk. Asik. Sibuk beneran sibuk soalnya. Jadi kalau kalian dari dating apps, kalau Odong sama Putri? Kita ketemunya di klub, enggak. Udah bopong dia kayak, kamu kenapa gitu, diusap-usap, muntahnya enggak sih, tapi dia temannya teman gua. Ya udah, akhirnya udah kenalan, jalan. Enggak sih. Enggak ya? Teleponan ngechatan Ah iya, maksudnya ke situ arahnya. Kita nggak kayak kompak gitu loh. Sama nih kayak Terus ya udah kita ngejalanin hubungan 10 bulan tadi. Terus kayak kita perlu hal yang lain gitu dari cuman seputar hubungan aja gitu, maksudnya pacaran. Akhirnya ya udah kita putusin buat nikah deh. Oke, kalau misalnya nih dalam satu kalimat masing-masing dari kalian menjelaskan pasangannya masing-masing, gimana tuh? Mungkin dari Putri dulu. Odong adalah sosok suami dan ayah yang sabar dan hebat. Oh, sabar dong. Sabar. Dari berapa? Dari gua rapih, energik, bersih sih. Dia tuh. Ini kayak kota ya? Bukan kayak pasangan. Maksudnya kayak apa ya, dia tuh kayak kebalikannya gue, tapi gue akhirnya bisa belajar juga dari dia gitu. Kayak gue tidak pernah menaruh handuk di atas kasur lagi setelah menikah sama dia kayak gitu. Iya, gimana kamu gak sakit, katanya kamu hidup kayak gini gitu. Gue bilang ya Kurt Cobain kayak gini. Kurt Cobain kayak gini gitu kan. Ya akhirnya ternyata Kurt Cobain nggak bisa lah hidup di Tangsel gitu, jadi ya udah lah gitu. Mungkin beralih ke kalian, gimana kalian mendeskripsikan pasangan kalian dalam satu kalimat? Terima kasih atas waktunya. Itu sih, karena maksud gue kayak selain dia memberikan gue waktu yang cukup sebenarnya, kayak tadi tuh on off pertama itu, terus kayak gue tipikal orang yang kalau lagi coba buat kenalan gitu, gue nggak mau buru-buru gitu loh,
gue bisa 3 sampai 5 bulan gitu. Kalau lo bounce ya udah, thank you gitu, nggak usah gitu, next gitu. Kayak kerja ya, kayak kerja nih. Enggak, gue kayak gitu loh, karena gue capek aja kalau misalkan gue harus cepet-cepet ganti gitu. Kedua, apa ya, mungkin kalau nanggepin sesuatu bisa agak lebih santai gitu. Kayak kan nggak usah ngegas gitu. Soalnya ngegas dulu nih dia. Kok jadi curhat? Ya kita gitu sih, agak lebih santai aja gitu. Mau membalas? Nggak bisa, dia nggak bisa balas biasanya. Oke, pasangan aku kayak apa? Jody itu orang yang sabar menghadapi gua. Kok gue liat lu yang lebih sabar? Galak aslinya gitu. Nggak, cuman Jody adalah orang yang sabar, ekstra sabar ngadepin gua walaupun mukanya galak, kelihatannya kayak cranky gitu. Cuman sebenarnya dia Winnie the Pooh. Tadinya Winnie the Pooh. Sebenarnya dia Winnie the Pooh. Gemes kok kelihatan. Bener, iya kan? Gemes kan gitu. Lu setuju kan sama gue? Iya gitu. Mungkin ada nggak habit baru, mungkin dari kalian dulu deh, yang kalian rasakan ketika kalian sudah menjalani hubungan ini? Ada sih. Kalau gue habit barunya adalah gue orang yang lumayan punya banyak rencana, dan gue orangnya nggak bisa banget nih kalau mau plan sesuatu bener-bener gak mau plan tuh gue Ini nggak gue bisa. ngajarin nih. Lu jangan terlalu rempong lu. Iya gitu. Jadi emang ya begitulah gue orangnya gitu kan dari dulu. Cuman pas gue udah ketemu sama dia, ya contoh lah liburan aja nih, gue bener-bener harus punya plan yang Itu dulu, saklek. Ya kan? Makanya tuh kan lo juga gitu. Gitu. Cuman maksudnya pas gue udah coba buat ngikutin pakai caranya dia, ternyata itu akan mengurangi kestresan gue gitu loh. Ibaratnya dengan gue punya banyak plan ini kan jadi ekspektasi gue nambah dong. Kalau misalkan sampai nggak gue jalanin, gue suka sebel sendiri aja gitu jadinya. Dan menurut gue itu juga nggak baik untuk diri gue sendiri. Apa ya, kalau gue habit barunya itu mungkin belajar nge-manage income sih lebih baik gitu sebenarnya. Dulu dari yang kayak 80% penghasilan gue habiskan gitu kan. Ya kan mostly di experience sih, lebih kayak ke liburan gitu. Kayak gue kebanyakan di Indonesia, ke Banda Neira, kemana segala macam gitu. Sekarang tuh kayak oke, gue mau masing-masing pos gue gitu kan, ini segini per bulan, ini segini per bulan, ini segini per bulan, berarti ngapain lagi ya gue, cari duit lebih banyak gitu kan, cari duit lebih banyak, oke, apa yang bisa dikerjain gitu. Nah dari situ mulailah, kalau menurut dia gue tuh cukup hoki katanya, gampang banget gue buat kayak tiba-tiba set ada penghasilan set gitu, tapi nggak nipu ya gitu. Bukan nipu, masih jujur gitu, kerja benar. Terus dari situ mulai itu, oh oke, biasanya kan gue bagi ke beberapa rekening gitu biasanya kan, gitu. Cuman kan sekarang ini udah mulai ada bank ataupun platform yang nyediain beberapa wallet gitu di dalam satu platform tersebut gitu. Itu sih, jadinya gue kayak suka ngomong sama dia kayak weekend ini kita kayaknya layaknya spend segini deh gitu. Kalau mungkin dari kalian, tadi kan udah dijelasin sedikit ada perubahan sejak menikah. Ada lagi nggak selain itu? Ada sih yang jelas sih, gue tadinya tuh ya sama gitu, gue sebagai anak muda yang ya apalagi juga main musik gitu, butuh keperluan buat ganti senar gitu, beli efek, beli sepatu buat gaya gitu, karena kan tujuannya sebenarnya gaya kan main musik gitu, yang penting difoto keren gitu, yang penting difoto keren gitu. Oh gitu dong? Iya sebenarnya kalau gua gitu, baik kayak pas setelah gua menikah gitu, gua punya pikiran kayak wah nggak bisa nih kayak gini terus gitu. Akhirnya gua perlulah nabung gitu. Akhirnya ya udah, gua setelah menikah itu gua lebih sering nabung gitu, gaji ditabung. Dari dia pun waktu awal nikah kan masih kerja gitu, kita tabung bareng gitu. Kalau gue sih biasanya ditabungnya tuh di Maxi dari Digibank gitu. Jadi ketika gue udah cair dari panggungan, dari ini, nggak nipu orang juga ya mas gue. Iya. Banyak kan sekarang ini. Iya banyak kayak gitu. Akhirnya ya udah, gue taruh di Maxi itu. Emang itu ada kelebihannya? Ada. Itu tuh yang pertama tuh enaknya bisa diambil kapan aja dan dapat
apa namanya keuntungan 3% gitu kita. Sama dapat apa lagi sih? Ada 20 kayak 20 dompet gitu, jadi kita bisa misah-misah. Nah kayak tadi lu uang gitu tuh yang udah jadi kayak bisa dipisahin. mau apa namanya mau Liburan. buat nonton konser, buat kemana gitu, buat ngelihat pesawat gitu misalnya, kayak kan butuh duit juga kan. Nah itu bisa tuh di situ ditaruh Ya, gitu. kalau kayak gua kan bisa buat pisahin buat beli susu. Iya, ini beli buat sayur, anak nih, ini buat kayak anak, gitu. ini buat istri, buat Jadi ini lebih nggak ada buat guanya lah ya. Itu udah tulis saya tuh, ini buat istri, buat anak, buat ini bas, buat guanya mana ya? Nggak ada. Nggak apa-apa lah. Gak apa lah, cari lagi yang banyak kali. Cari lagi yang banyak karena lagi di dompet lagi. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tadi sedikit ada juga ngomongin financial. Mungkin lebih ke kalau kalian mungkin pasti iya ya, open soal financial masing-masing. Iya, kalau gua sama Putri juga awalnya kayak kamu nggak perlu jago masak gitu, tapi kamu perlunya jagonya Excel. Supaya balance kan gitu. Kayak gitu, kalau masak gampang gitu. Ibu aku bisa. bisa tetangga juga gitu. Tapi kalau Excel kan gak bisa nyuruh ibu aku kan, kayak ini nyarinya juga gimana gitu ya, bingung kayak gitu sih. Kita emang ini banget sih, open banget. Jago Excel? Lumayan lah. Iya. Sama dengan gitu mah bisa dia. Rumus dasar bisa lah. Iya. Sisanya ngulik. Makanya tuh. Oke, tapi gue jadi penasaran aja, pengeluaran kalian bener ada di Excel nggak dong? Ada. Iya, Ada. ada. Soalnya apalagi kan kita ada baby ya. Iya. Dibagi-bagi ini nggak boleh ada yang kelewat gitu. Tuh, Mau biar berapapun, balance aja kita sih tulis sebenarnya, gitu. iya. Biar enak. Soalnya emang jadi kita tahu nih, maksudnya kayak apa yang boros gitu. Kelihatan tuh, wah ini kamu nih kuota ternyata boros. Kayak gitu lah, maksudnya jadi kita bisa kelihatan aja sih. Nggak nerka-nerka apa ya kok habis, uangnya kemana ya, jadi kita tahu gitu. Oke, menarik. Tapi mungkin akan berbeda ya. Kalau pacaran tuh udah open soal financial belum? Kebetulan kita open sih. Karena kan kita plan ahead kan, kita punya rencana. Apalagi semenjak udah ngobrol sama orang tua masing-masing gitu kan. Oke, sekarang gini peraturan mainnya, langsung gitu. Karena kalau menurut gue ibaratnya gini, kayak kita terbuka soal keuangan, otomatis kan gue jadi tahu gimana sih dia mengatur uang. Penting banget lah pokoknya untuk terbuka sama pasangan masing-masing perihal financial. Selanjutnya, kita ngomongin soal hal terbaik yang pernah pasangan kamu berikan ke kamu. Tapi kayaknya yang sebelah sini kurang romantis ya? Apa Orangnya Ra. Apa hal terbaik yang pernah pasangan kamu berikan ke kamu? Mungkin tapi dari kamu dulu kali ya? Boleh. Jody itu sebenarnya jarang banget ngasih sesuatu. Gue nggak romantis sih. Oh, Ya, berarti benar, harus sebelah sini. memang. Iya, dia nggak romantis, tapi dia romantis in his own way gitulah menurut gue. Cuman dia sekalinya ngasih gue treat atau beliin sesuatu atau traktir sesuatu lah, itu sesuatu yang gue gak duga-duga lah ibaratnya gitu. Dan dia lumayan royal aja sih, jadi ya gitulah caranya dia. Tapi tetap on budget. Gitu kayak gue batasin segini deh, nggak apa-apa. Oke, kalau sebaliknya apa hal terbaik yang pernah Jennifer berikan ke? Kasih waktu sih, gitu. Kasih waktu, terus kebanyakan waktu sih yang dia kasih ke gua. Karena dia belajar sabar juga. Mungkin melihat dari gua gitu, gua kayak ngegas mulu nih, gitu. Gua ngerem dikit deh gitu. Jadi gak enak. Ya, tapi dari tadi menarik ya, lu sering menyebutkan waktu. Emang waktu tuh salah satu yang kadang tuh lu berikan ke pasangan dan itu sangat berharga gitu. Gitu, dan kalau misalkan belum bisa terpenuhi ya udah gitu. Tapi sebenarnya kalau emang perlu ya udah apapun caranya gitu. Contohnya misalkan gue lagi punya kebutuhan yang dimana kayak wah anjir nih kayak di luar budget gue nih, dan gue dulu orangnya against banget sama kartu kredit gitu. Tapi makin kesini kayak oh ternyata butuh deh kartu kredit gitu ya kan. Selama gue bisa nge-manage dan kayak semua pendapatan gue on track gitu, oh ini bulan segini tanggal segini udah masuk, tanggal segini masuk gitu. Jadi itu yang bikin gue ngerasa aman untuk menggunakan kartu kredit gitu. Jadi gue bisa
ngejaga cash flow gue dengan baik menggunakan kartu kredit ini gitu. Ke Putri. Gaji sama waktu. Gaji sama. Sebelum lu nanya lagi, langsung aja gue jawab gaji sama waktu. Apalagi kalau misalnya dia udah gajian nih, tapi ya di luar kota gitu. Suka sedih sih sebenarnya kalau kerja di luar kota, apalagi kita di rumah cuma berdua doang gitu. Terus Kan bisa video call. enggak sih. Kurang ya, physical touch ya. Ya, gaji yaudah buruan transfer gajinya cepetan gitu. Transfernya pakai biar cepet yaudah pakai Bifast aja gitu. Apalagi pakai Bifastnya Digibank kan. Terus abis ditransfer gaji, udah deh lupa gak nanyain pulang kapan gitu. Enggak deh nggak apa-apa, udah ditransfer soalnya. Kerja lagi terus ya. kerja gitu. Kalau Ya waktu sih sama gue juga, maksudnya kayak dia udah memberikan investasi terbesar dalam hidupnya dia kan, waktu gitu ya, dikasih ke gue tuh gue kayak yang ya gue makasih banget gitu. Aku beruntung banget tau punya kamu. Kayak gitu. Kayak ya Belum transfer lo ya? Belum transfer. sore ini lagi sore ini lagi tadi pagi lagi sahur kayak sore ya nanti, oh iya gitu. Ya udah, oke, nggak apa-apa. Abis ini ya. Iya. Ya itu waktu. Berarti tadi kan pasangan yang berikan ke kamu. Sekarang sebaliknya, mungkin sebenarnya tadi udah dijelasin sedikit sama Jody. Apa yang kamu merasa ini hal terbaik nih yang pernah gue berikan untuk pasangan gue? Kan tadi melanjutkan dari yang Jody. Gue bisa nurutin dia gitu, kayak kebeeman dia dengan taktis dan cepat karena gue bisa menggunakan kredit card tadi. Tentunya kredit card si Digibank gitu. Jadinya kayak tiba-tiba ada kebutuhan apa gitu langsung kayak yaudah tenang aja gitu. Besok gue ada uang masuk kok, pakai aja dulu gitu. Habis itu bisa gue langsung tuntaskan. Langsung tuntaskan. Kalau sebaliknya Jennifer, apa yang lo ngerasa tuh lo udah terbaik ngasih ke Jody? Satu pastinya waktu berbarengan sama effort juga. Dan beberapa gifts yang ibaratnya gue belum pernah kasih ke siapapun sebelumnya, tapi gue bisa kasih ke dia gitu. Ya selain yang gaji ya gue berikan ke dia gitu kan tadi gitu, si waktu gue juga, terus dari waktu kan gue selalu kayak yang berusaha selalu ada lah buat dia kan dalam hal apapun gitu. Setelah ya kayak tadi gitu, setelah aku transfer gitu kamu udah yang langsung Lupa sama kamu, inget uangnya. Sisi juga itu nggak sih dapat banyak? Tapi ya biasanya kalau Biasanya dia yang ngeliatin soalnya. Iya. Gue. Iya, Selalu dia yang ngeliatin. Kalau Iya, orang cuma poin-poin Dapat gitu. poin apa nih? Iya, cashback tuh penting Iya banget. kayak apalagi kayak ya gua gitu udah mikirin kayak hal kayak gitu karena apa nih yang bisa gua untung gitu dari Iya. ini gitu, karena ya gua juga keluarga baru, punya baby gitu, ya keuntungannya ya buat kita juga kayak gitu sih. Walaupun dalam bentuk poin-poin Iya, reward, kita kan kumpulin kayak- aja. Iya, dikumpulin dan Ya itu sebenarnya bisa cashbacknya juga jadi- bisa lo pakai untuk yang lain kan, Iya. gitu dapat cashbacknya gitu. Iya, benar. Kita ngomongin Ramadan. Oke. Ramadan tiba, berkahnya tuh ekstra. Nggak sih, kalian ngerasain nggak sih? Iya. Di Ramadan tuh selalu Iya. ada keberkahan setiap hari demi hari tuh selalu ada aja. Mungkin buat kalian dulu yang ini bukan tahun pertama ya, tapi ya menjalani Ramadan sebagai pasangan. Tahun ketiga Tahun ketiga. sebagai rumah tangga ya maksudnya. Iya. Ya kalau dari berhubungan udah berhubungan. Iya dari kita udah kenal ya tahun keempat gitu. Bedanya tahun ini ya anak kita udah bisa jalan. Ya, jadi kayak kalau kita lagi makan takjil dia gitu. Kalau kemarin masih tiduran aja gitu. Sekarang makan takjil, pengen takjil. Tahun pertama Apa? hamil dia, Iya, hamil. lagi hamil. Ngidamnya apa ngidamnya? Fortuner waktu itu. Gak apa-apa, pakai kredit card bisa gitu. Bisa Digibank bisa nggak? Bisa pakai kredit cardnya Digibank dapat cashback lagi. Ini nggak lagi mobil. Iya, dapat Fortuner kan. Fortuner waktu itu. Ada buat istri gua. Aku pengen jam 2 pagi tuh Fortuner. Ini ngidam nggak sih? Berarti berkahnya ekstra, kalian juga ekstra. Tenaganya Tenaganya ekstra juga Energinya jadinya. ekstra terus nambah terus kan tiap hari.
Kalau kalian kan yang tadi ya apa ya yang beda agama itu, gimana kalian menjalani Ramadan tahun ini selain Jennifer juga puasa? Intinya kalau apa yang ekstra di tahun ini versus tahun-tahun berikutnya, pastinya secara hubungan semakin dekat gitu ya. Terus seneng juga bisa ngejalanin puasa bareng, ibaratnya dari dulu gue ngeliat teman-teman gue ngejalanin puasa bareng pacarnya dan akhirnya gue bisa ngerasain itu gitu buat 3 tahun belakangan. Terus kalau untuk pribadi gue ngerasa apa ya, kayak kerjaan gue makin kesini tuh nggak putus-putus, dan masuk bulan Ramadan gue juga bingung kayak ya ampun banyak banget rezeki yang datang gitu. Jadi ya gue ngerasa itu sih ibaratnya kayak banjir kerjaan lah gitu, dan ya bagus menurut gue. Kalau Jody apa? Berkahnya itu THR turunnya cepet gitu. Gue udah turun kan tanggal 28. Penting banget. Gitu, tapi langsung lah keatur gitu. Jadinya kayak karena ya alhamdulillah 2 tahun belakangan ini pekerjaan saya lagi baik-baiknya gitu. Lagi prime nih berarti nih. Iya, lagi begini. Jadinya kayak oke, duit keatur terus nih gitu ya kan. Terus juga performance di pekerjaan dan kantornya pun juga kuat gitu kan. Jadi ya kayak berkahnya lebih ke hal-hal yang berupa pendapatan sih kalau gue gitu. Jadi bisa banyak gue dibagiin gitu. Mungkin kayak tadi pakai cashback. Oke nih cashbacknya gue simpenin buat bagi THR ntar nih, ponakan-ponakan, sepupu-sepupu nih kasih-kasih kayak gitu. Pertanyaan terakhir, apakah dengan yang kalian miliki satu sama lain sebagai pasangan ini, kalian sudah merasa cukup? Kalau dari gue selalu ngerasa cukup sih. Maksudnya gue tipe orang yang selalu ngerasa kalau ibaratnya hal-hal simple tuh ya udah gue cukup, gue cuma dapat segini nggak apa-apa, gue ngerasa cukup. Ya dengan gue dapet dia, ya menurut gue lebih dari cukup malah. Gitu. Jadi gimana? Gue tuh mungkin cukup ya. Walaupun gini, sebenarnya gue cukup ambisius gitu, bener gak? Bener. Gitu terhadap semua proyek-proyek yang gue kerjakan gitu. Sangat-sangat memperhitungkan dari setiap hal yang gue kerjain gitu. Cuman balik lagi, mungkin gue nggak mau berekspektasi terlalu tinggi gitu. Jadi itu yang bikin gue ngerasa cukup gitu. Kemarin gue segini nih, tapi dibanding hari ini, banding yang kemarin lagi, gue udah naik lagi nih gitu. Ya udahlah, nggak masalah gitu. Jadi ya gue merasa kecukupan aja sih sekarang. Kalau yang sudah menikah nih di sebelah kanan, selalu gue sih ngerasanya ya, setelah menikah punya anak dan lain-lain, banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Kalian tapi di hubungan ini kalian ngerasa cukup nggak? Mungkin bukan hanya yang tadi, yang finansial juga. Kalau dalam hubungan kalian berpasangan, kalian ngerasa cukup? Cukup sih, iya, soalnya kalau ngerasa kurang nggak boleh ya, nggak boleh ngerasa kurang. Jadi cukupnya tuh kayak apa ya? Senangnya tuh kan ada tuh orang yang gue ngerasain orang tua gue gitu dulu, bokap gue ngerantau, terus nyokap gue di rumah dan itu nggak bisa ketemu kan tiap hari. Gue nggak mau ngalamin itu gitu, ngeliat orang tua gue. Gue ngeliat Odong kayak tiap hari, kok belum pulang sih, udah jam segini, ya ini mah OTW kok pulang. Jadi senang aja gitu tiap hari ketemu. Jadi apa ya, senang aja, mau nangis. Apa ya, seneng bisa ngumpul kayak gitu. Pokoknya cukup, ngerasa cukup aja tiap hari. Iya, kalau kayak bersyukur banget. Bersyukur lah, maksudnya juga kayak gue juga awal nikah gue kerja, dia kerja gitu, terus juga secara finansial juga akhirnya juga kita apa ya, maksudnya kombo. Iya gitu, gemuk lah maksudnya. Tapi ya balik lagi gitu, karena gua dan Putri itu memiliki hal yang sama, adalah hasrat berbelanja yang besar sebenarnya. Gue tuh memiliki itu gitu. Gue memiliki itu gitu berdua. Kalau gue dua-duanya, kalau gue gitu kayak ini beli ini kayak gitu. Nah ada hal yang emang kayak gak bisa gitu kita tahan banget gitu ya. Biasanya ya kita pakai kartu kreditnya si Digibank itu sih, jadi supaya udah deh, gue lebih baik menyesal membeli daripada gak menyesal membeli gitu. Kalau gue malah lebih suka ngatur pakai dompetnya.
itu bisa juga sih. Gitu. Cuman karena kalau udah yang nggak ketahan banget tuh, udah deh langsung aja kalau kita biasa gitu karena ya balik lagi gitu. Apa ya maksudnya jiwa-jiwa anak muda yang hasratnya besar banget tuh aku harus gitu. Udah stop sih gue sebenarnya kayak Gua masih belanja fashion gitu ya. Gua masih Gua enggak sih. Udah kayak stop 2 tahun belakangan ini. gua masih Minimalism. Tapi penting lagi. Karena gue sampai kayak lu baju itu aja. Ya masih bisa gue pakai. Iya. Sebelum robek ya. Gue malah kalau gue tuh ngabisin tuh buat beli pisau. Waduh. Iya, kan gue chef Chef. kan. Masak gitu kan. Gitu buat beli pisau kayak ingredient gitu kan. Kayak bikin menu baru apa. Oh, tapi lu lebih ke situ kan. Tapi belanja juga. Iya, belanja. Tapi maksud gue paling enggak itu jadi nutrisi. Iya sih. Gitu. Penunjang karir, penunjang karir. Iya. Tapi kan kayaknya ini nggak bisa ketahan. Iya, udah nggak ketahan gitu. Ini mungkin hasrat gue. Gue hasrat makan Iya. enak ini bisa bertahan. Oh iya iya itu juga Itu juga sih. Sampai dikomplain gue sama nyokap gue. Kenapa sih harus makan kayak gitu? Iya mah kenapa? Enak kan? Gue kan kerja. Kalau gue dapet duit suka gue. banget gitu makan kan ibaratnya. Terus kayak kalau misalkan kita ada kebutuhan apa-apa, ya contohnya mau makan enak tapi lagi agak kepepet gitu ya. Belum gajian nih. Langsung Sat-sat. Set iya benar. Iya. Terus ada cashback, nah itu penting banget buat gue juga. Dia sih selalu merhatiin cashback. Iya. Gue kayak, hah? Poin-poin Oh, reward. iya gitu. Gue juga nggak sih nggak pernah merhatiin kayak gitu-gitu kayak ya udah aja. Nah, Cashback. reward sama cashbacknya itu gue yang perhatiin. Dia makan bodo amat nih, yang penting udah belanja. Ya udah awas lu kalau reward sama cashbacknya udah banyak. Udah lu gua kerja yang aja pakai. gitu kan. Dan tadi kan disebut Fortuner kan? Iya. Nggak kan udah lahiran. Udah nggak sama. Udah ya. ngidam, udah Nggak ngidam. Nggak ngidam, dia ngidamnya dia brio. Lebih realistis ya. Oke, sebelumnya itu obrolan kita hari ini. Terima kasih banyak sudah Sama-sama. juga. Terima kasih Sama-sama. udah diajak ngobrol. Iya. Thank you juga. Terima kasih sudah mau membagi perspektif kalian tentang hubungan untuk kalian yang sudah menikah dan untuk kalian yang masih berpacaran. Semoga dilancarkan. Amin. Semoga ketemu Amin, titik amin. terangnya. Udah terang tuh. Ini terang. Terang banget gitu. Semoga Ramadannya juga makin ekstra berkahnya. Amin. Amin. Buat kalian yang di rumah, kalian juga bisa download apps Digibank by DBS di App Store dan Play Store. So, thank you for watching and bye-bye. Thank you guys. Thank you.